Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa berjumpa. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya nggak mungkin kita bisa berjumpa pada sore hari ini. Sebetulnya eh, Qadarullah saya lagi sakit sebetulnya. Jadi saya mohon maaf kalau kurang optimal begitu ya. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Awalnya mau saya liburkan tapi kasihan. Ya, jadi Bismillah ya. Oke, saya akan melakukan share screen. Oke, saya akan share screen. Saya kira sudah muncul ya papan tulis saya. Benar? Sudah saya. Oke, Alhamdulillah. Taib, 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 taib. Oke, nah, pada pertemuan yang lalu, teman-teman, saya sudah sempat spill ya tentang istilah penting dalam ilmu nahu. Tapi sebelum itu saya mau kasih murojaah dulu ya, teman-teman ya. Materi yang akan kita pelajari itu ada dua, nahu sama sorof. Oke? Nah, insya Allah dengan berbekal dua materi tersebut, ya, diharapkan kita sudah bisa untuk apa? Membaca kitab, ya, memahami isi kitab, memahami hadis, memahami ya mungkin sedikit Al-Quran lah. Karena kalau memahami secara mendalam butuh balaghah, begitu ya. Nanti ada chat, saya baca dulu ya. Oke, nah, saya putuskan kita fokus dulu ke ilmu nahwu ya. Ya, karena ilmu nahwu ini menurut hemat saya itu masih lebih ringan ketimbang ilmu sorof, yang mana ilmu sorof ini betul-betul mengandalkan hafalan. Ya, kita harus menghafalkan rumus-rumusnya. Nah, dan pembagiannya agak jelimet. Jadi saya pikir ini pembahasan kedua saja. Ya, nah, pembahasan pertama kita adalah nahwu. Oke, nah, ada istilah penting yang teman-teman harus banget paham dan familiar. Karena kalau bahas nahu gak bakal keluar dari tiga istilah ini. Pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, ketiga apa? Ada yang tahu gak? Bukan pernah belajar. Huruf. Huruf. Oke, pintar. Masya Allah. Oke, kemarin saya sempat spill ya, dikit. Tapi kita bahas secara mendalam. Insya Allah Ta'ala. Oke, ini saya nah nih. Oke, kita bahas isim dulu ya. Ada yang tahu gak isim itu apa? Coba yang pernah belajarnya, Murojaah. Apa yang kamu tahu tentang isim?
kata yang menunjukkan benda, sifat dan Mumtaz. keterangan. Oke, kata benda gitu ya. Ada lagi yang lain? Apakah hanya kata benda saja? Nah, realitanya tidak. Selain kata benda, isim itu juga apa? Kata apa? Kata sifat. Nah, kata sifat. Jadi isim itu adalah secara sederhana ya, kata benda atau kata sifat. Nah, jadi apapun itu, ya kalau dia adalah benda atau dia sifat, maka dia adalah isim. Contohnya apa? Manusia. Apalagi? Hewan. Nama hewan ya. Kemudian apa lagi? Hah? Benda benda mati. Apalagi? Tempat. Apalagi? Ayo, Tumbuhan. tumbuhan. Betul, Masya Allah. Tumbuhan. Apalagi? Waktu masuk gak teman-teman? Ayo, ayo. Waktu itu kata benda atau kata sifat atau gak dua-duanya? Ayo. Nah, waktu juga isim teman-teman. Nah, lalu sifat ya. Nanti kita sudah bahas. Ya, ada satu lagi yang agak abstrak. Yaitu apa? Makna. Nah, kita bahas nanti ya. Gitu. Dan sebenarnya yang lebih yang lebih absurd dari makna adalah itu namanya ini masdar. Nah, ini sebetulnya pembahasan di ilmu sorof ya. Makanya sebetulnya nggak bisa dipisah antara ilmu lahu sama sorof. Tapi gak apa-apa. Masdar ini nanti kayak saya kasih contoh gitu ya, apa aja gitu ya. Oke, manusia misalnya di jalun ya. Kalau hewan apa contohnya teman? Kalau manusia misalnya rijalun, kemudian rasulun, tabibun, ya dokter gitu ya. Lalu apa lagi? Talib, ya. Ini apa kalau jelek ya tulisannya ya. Talib. Nah, kalau hewan apa? Hewan. Kucing apa kucing? Bahasa Arab ya. Kitun. Masya Allah. Makanya ada istilah Hello Kitty ya. Itu dari kitun sebetulnya. Oke, saya berusaha sebagus mungkin menulis. Oke. Benda mati. Contohnya apa? Banyak banget. Saburotun, kolamun, kitabun. Ya enggak? Ah, tempat apa? Ayo, tempat apa? Masjidun. Masya Allah, masjidun. Masya Allah. Ah, kalau tumbuhan apa? Mawar apa mawar? Mawar apa? Zahratun. Ya, zai, ha, ro. Nah, zahratun. Makanya kalau ada orang namanya fulanya az-zahroh, berarti fulanya apa? Fulanya apa? Fulanya si mawar atau si bunga. Zahra itu bunga, bunga mawar biasanya. Waktu apa waktu? Waktu. Waktu apa contohnya? Saat itu, Lailun. Apa? lailun ya. Lailun boleh. Apalagi? Duha. Yaumun. Nah, yaumun itu juga waktu. Yaumun itu hari ya. Yaumun. Nah, kayak kalau sifat apa sifat? Sifat. Ah, ayo. Besar Jadid. apa besar? Besar. Kabi, Kabirun. kabirun. Nah, sekarang makna itu atau masdar itu ya.
pertolongan. Kan ada di banyak ayat ya, Nasrullah ya. Nah, Nasrun, tolongan. Nah, maka kalau ada teman antum namanya Nasr, ya itu berarti masdar itu namanya. Ya. Nah, ini semua adalah i isim. Oke. Ini kita nanti bakal perdalam ya. Nanti, aduh salah. Isim pun juga ada pembagiannya. Tapi secara umum, teman-teman, ya isim itu seperti ini. Oke, sekarang apa ciri-ciri isim teman-teman? Bisa tulisnya. Ciri-ciri isim. Jadi kalau teman-teman buka mushaf gitu ya, buka mushaf, kemudian menemukan salah satu aja dari ciri-ciri di bawah ini, maka itu pasti isim. Isi. Ya, bukan fi'il ya. Yang pertama adalah dia kalau teman-teman ketemu sebuah kata ya, tapi dia tanwin akhirannya. Udah itu pasti isim ya. Mau dia fataten, kasoroten atau domaten ya. Nah, kalau kalian teman-teman nemu kolamun ya, terus teman-teman nggak tahu kolamun itu apa gitu ya, terjemahannya, ya udah gak apa-apa. Tapi yang pasti itu isim. Nah, itu isim. Kemudian diawali alif lam. Nah, ya kalau teman-teman ketemu sebuah kata di Al-Quran misalnya apa? Alkitab. Nah, seumpama teman-teman nggak tahu terjemahan dari kitab itu apa gitu ya. Tapi teman-teman lihat ada alnya di awal. Dipastikan itu adalah isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian diawali huruf jar. Tapi kita pernah jadi ya, huruf jar itu apa sih gitu ya. Misalnya huruf jar itu yang paling umum ya, ba. Nah, kalau basmalah itu kan sebetulnya ya basmalah, teman-teman. Bismillah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tulis dulunya ya. Bismillah gitu ya. Nah, kita fokus di sini aja ya. Ini adalah gabungan dari apa? Ba ditambah ismun. Ah, makanya isim ya. Ini pas banget. Dia juga isim gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Kalau diawali harfun nida atau panggilannya. Misalnya itu agak ya fulan, ya Muhammad, ya, ya Rasulullah. Nah, setelah ya itu pasti isim. Itu pasti isim. Nah, ada tahu gak buat apa sih kita harus bisa mengidentifikasikan kalau itu isim bukan fi'il? Ayo, ada tahu gak kenapa alasannya? Sepenting apa sih gitu loh? Sepenting apa kita harus bisa membedakan, oh ini isim loh, bukan fi'il. Ada tahu gak? Masa gak ada yang tahu sih? Mau nyoba jawab, Ustaz? Boleh. Salah nggak apa-apa. Yang penting Eh, berani menjawab. Mungkin nanti pas menggabungkannya kali ya, Ustaz. Jadi per kata itu nanti jadi susun jadi kalimat, nanti satu kata jadi subjeknya kah, atau satu kata jadi predikatnya kah? Seperti itu. Hmm. Hampir mendekati jawabannya. Yang lainnya ya, mau coba. Maksudnya, kenapa sih kita harus tahu, harus bisa, nggak, maksudnya gini loh. Kan kita ini mempelajari
ciri-ciri isim ya. Nanti habis ini kita mempelajari ciri-ciri fi'il. Nah, pertanyaannya kita harus kritis gitu loh. Emangnya sepenting apa sih ya kita gak boleh salah membedakan mana isim mana fi'il? Sepenting apa gitu loh? Kok kita gak boleh salah? Nah, jawabannya adalah karena nanti berguna ketika kita mau meng-i'rab. Itu jawabannya. Ya, meng-i'rab itu adalah kita mencari alasan ilmiah kenapa sebuah kata itu misalnya dhammah belakangnya gitu loh. Itu i'rab namanya. Meng-i'rab. Nah, kalau kita salah mengidentifikasikan mana isim mana fi'il, ya pasti salah kita meng-i'rab. Kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, kita skip dulu masalah isim karena nanti ada pembahasan yang lebih mendetail begitu ya. Eh, Pembahasan yang lebih mendetail. Oke, kita masuk. Aduh ya Allah. Ini saya punya apa? Alat tulis-tulis itu tombol sebelah kiri gitu ya. Ini kepencet. Nah, kita masuk ke pembahasan. Saya klik dulu. Hap. Oke, udah. Udah. Fi'il. Ada yang tahu nggak fi'il itu apa? Ya pasti dia kata Kata ya. Ya pasti dia kata. Nah, kata apa dia? kata kerja Ustaz. Kata kerja. Oke, kata kerja. Itu yang umum ya. Itu yang umum kita pahami. Tapi kalau kita mau gak salah gitu ya, supaya kita gak salah paham, kata yang, ya Allah, emang gak enak kalau pilek ya, susah. Kata yang menunjukkan aktivitas. Nah, ini lebih tepat. Aktivitas. Ya, ya. eh yang terikat oleh waktu. Kalau di bahasa Inggris itu eh, sama sih, kan ada simple present ya, lalu continuous tense, lalu past tense ya. Itu kan juga kata yang terikat oleh waktu ya. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris mengendarai sama sedang mengendarai dan telah mengendarai sama nggak kosa katanya? Beda kan ya? Drive, Beda. drove, driven, bener nggak? Ini kita bahasa Inggris sedikit ya, biar kita agak relate gitu ya. Nah, bahasa Arab juga sama. Sebuah kata kerja itu, ya, dia akan berbeda ketika konteks waktunya beda. Ya, saya telah menulis itu katabtu. Ya, aku telah menulis. Kalau aku akan menulis atau aku sedang menulis itu aktubu. Nah, beda. Nah, kalau VL ini at least kita harus menguasai 3 hal dulu, teman-teman. Ya, fiil maudi, ini masa lampau ya. Ya, ini kata kerja untuk masa lampau. Setahu saya kalau dalam bahasa Jepang dulu saya belajar ya, itu gak ada kata tuh ya mau mau dia itu waktunya kapan pun sama aja gitu ya.
Ada pernah belajar bahasa Jepang nggak? Coba saya cek dulu. Begini ya, Pak Muhammad Izzatul Haq, dalam bahasa Jepang itu gak kayak bahasa Arab kan ya. Dia katanya gak terikat waktu ya. Mau nulis ya menulis aja, mau dia kemarin kek, mau besok kek, sama aja. Gitu. Nah, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini biasanya uh, present sama continuous tense ya, alias uh, apa ya, sedang, konteksnya sedang dikerjakan atau akan ya. Tapi uh, bahasa Arab ini teman-teman, nahunya itu gak serumit eh grammar pada bahasa Inggris. Kan kalau bahasa Inggris ada past continuous gitu ya. Ada apa lagi? Past continuous, kemudian ada 16 ya. 16 waktu itu kan ya. Ada juga eh apa tuh? Past continuous. Ya itulah. Ya, yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, ini perintah ya. Perintah. Nah, jadi sebenarnya untuk kita menghafal sebuah kata kerja, teman-teman, kita hanya perlu menghafal, kalau saya dulu ya, fi'il madhi aja. Nanti dengan kita menghafal fi'il madhi, gitu ya, kita bisa memperoleh fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il yang lain. Fi'il nahi juga bisa. Ah, termasuk juga isim, ya, isim, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Kita bisa menurunkannya melalui ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Makanya nggak mungkin kita nggak bahas fi'il ini tanpa ilmu sorof. Nggak mungkin banget. Ya harus. Karena untuk bisa menurunkannya, rumus-rumus itu di ilmu sorof. Di ilmu sorof ini kita bakal ngafalin rumus. Ya rumusnya banyak. Nah pertanyaannya, dulu para sahabat atau anggaplah sahabat yang dari Persia, siapa sih? Salman ya, Salman Al-Farisi. Kira-kira dia ngafalin rumus sorof gak? Enggak lah ya, enggak. Rumus ini baru ada setelahnya. Nah, contoh apa? Enggak. Saya paling suka pakai contoh yang paling mudah gitu ya. Menulis. Ya. Film Aldi, dia telah menulis itu kata ba. Nah, kata ba. Nah, kalau dia sedang menulis atau akan menulis, tapi biasanya sedang ya, itu yak tubuh. Nah, yak tubuh. Nah, kalau kalimat perintah, fi'il amr itu perintah ya. Itu uktub. Nah, ini. Uktub gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan yaktubu, kemudian uktub, nah itu beda. Dan teman-teman, ini bentuknya bahasa Arab ya. Kalau eh, saya ingin mengatakan dia satu orang gitu ya, dia telah menulis itu kata ba, ya kata ba. Tapi kalau saya ingin mengatakan mereka telah menulis, itu beda lagi, ya. Kata bu, ya. Nah, kata bu. Nah, jadi kalau udah fiil ini teman-teman, ya,
jumlah orang itu mempengaruhi, kemudian waktu juga mempengaruhi. Nah, paham teman-teman ya? Nah, ini nanti kita bahas mendetail di ilmu apa namanya, teman-teman? Ilmu apa? Sorof, Ustaz. Ilmu sorof. Masya Allah, mumtaz. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja ciri-ciri fi'il. Nah, fi'il. Nah, yang pertama ya, mau gak mau kita memang harus tahu wazan ya. Wazan itu rumus teman-teman. Ya, at least kita mau gak mau harus ya, mau gak mau harus belajar ilmu sorof. Mau gak mau ya. Ini cara paling cepat, paling praktis untuk mengetahui apakah itu fi'il atau bukan. Ya, ilmu sorof kuncinya. Gak ada cara lain. Ya, yang paling cepat gitu ya. Nah, tapi seumpama teman-teman ya menemukan sebuah kata gitu ya yang diawali ya gitu ya. Ya, bisa jadi ini adalah fi'il, fi'il mudhari. Bisa jadi gitu ya. Nah, atau yang ketiga, kalau teman-teman ketemu sebuah kata tapi diawali qad, apa contohnya? Nah, setelah qad itu pasti fi'il, pasti udah. Ayo, apa contohnya di Al-Quran? Gampang tuh. Pada aflahal Qad aflaha. Aflaha itu berarti apa? Fi'il. Yang keempat, kalau teman-teman ketemu di Al-Quran, ya, saufa. Saufa. Maka kata setelahnya itu pasti fi'il. Ya, apa contohnya di Al-Quran? Gampang banget. سوف تعلمون. Berarti tak lamun apa? Fi'il. Yang terakhir, kalau teman-teman ketemu kata akhirannya tak taknyif ya, alias tak yang sukun ya. Itu berarti eh, dia pasti fi'il. Karena isim, nah ini kaidahnya. Isim itu gak mungkin sukun akhirnya. Walaupun orang-orang kalau baca kitab gitu ya, suka mensukunkan membaca isim. Misalnya apa ya, Al-Quran gitu ya. Kan sebenarnya gak Al-Quran cara baca yang benar gitu loh. Gak disukun. Tapi bisa jadi Al-Quranu atau Al-Qurani atau apa? Al-Qur'ana gitu. Nah, makanya kalau disukun itu sebenarnya secara nahu itu salah. Karena isim gak bisa sukun atau gak bisa jazm gitu ya. Yang bisa sukun hanya fi'il. Oke. Nah, oke. Yang terakhir kita bahas huruf. Oke. Ada yang tahu nggak? Huruf itu apa sih sebenarnya? Definisinya. Kata hubung. Kata hubung, apalagi? Kata depan. Kata depan. Ya. Bagus jawabannya, tapi belum tepat. Lagi lagi mau coba apa huruf? Kata apa? Kata Huruf itu bukan selain huruf ya. Huruf itu isim. kata. Kata sifat. Kata selain isim dan fi'il. Nah, itu jawaban paling aman ya. Kata selain isim dan fi'il. Boleh. Itu benar secara hakikat benar ya. Secara hakikat benar, tapi secara definisi enggak. Nah, jadi huruf adalah kata
yang tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami maknanya, koma, ya secara sempurna gitu ya, kecuali kecuali jika bergandeng ya, bergandeng dengan kata lain. Nah, jadi huruf itu, teman-teman jangan dibayangkan huruf tuh huruf ya. Jangan bayangkan al-harfu, ini sebenarnya penulisannya harfu ya. Ya, harfu. Nah, jangan bayangkan harfu ini adalah huruf dalam konteks alfabet A, B, C, enggak. Ini istilah ya. Ya, ini istilah. Nanti ada juga tuh istilah yang agak bingung tuh. Kalimat. Ya, kalimat itu bukan kalimat dalam konteks bahasa kita ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Gitu ya. Kalau susunan kayak SPOK gitu itu namanya jumlah. Nah, kita harus pelan-pelan gitu ya. Nah, huruf atau al-harfu itu adalah sebuah kata yang kalau dia itu gak bersama kata lain, dia gak bisa dipahami. Contohnya gini. Contohnya gini. Ala. Ala. Ala itu maknanya apa? Di atas. Ini gak bisa dipahami di atas apa gitu loh. Nah, baru bisa dipahami kalau kita mengatakan apa? Ala alal maktab. Ya. Atau alal kursi. Di atas kursi. Gitu ya. Nah, kemudian fi. Banyak ya. Huruf tuh banyak banget. Fi. Fi apa maknanya? Sorry, ini agak ya gitu ya. Fi. Sorry. Ini saya ulang ini. Fi. Hap. Nah. Fi itu di. Ya. Kan kita nggak bisa paham ya. Kalau cuma fi aja ya. Kecuali kalau kalau kita mengatakan fil baiti ya. Di rumah. Baru kita paham gitu ya. Dan huruf ini banyak pembagiannya. Ya, ada huruf jar, ada huruf nasab. Ya, nanti kita bahas mendetail ya pada waktunya. Ada huruf jazm. Huruf jazm itu kayak ini. Lam yalid. Nah, itu lam ya, lam yalid. Lalu ada juga huruf atof. Ya, tadi kan ada yang bilang ya kata hubung ya. Nah, itu juga bisa. Ya, wa, fa gitu ya. Banyak banyak pembagiannya gitu ya. Banyak apa pembagiannya. Oke, saya udah bahas 3 istilah penting ya. Isim, fi'il sama huruf. Nah, sekarang kita balik ke isim. Bisa gak ya saya geser ke samping? Oh, gak bisa. Gimana caranya saya supaya bisa ke samping? Oh, gak bisa juga. Oh, bisa. Alhamdulillah. Saya harus memencet tombol shift dulu. Nah, nanti kita bahas isim ya teman-teman ya. Nah, isim sendiri itu pembahasannya banyak. Pembagiannya banyak. Jadi gini, kan kita sudah sepakat ya. Isim itu adalah apa tadi? Kata apa isim? Ayo, apa tadi isim? Kata beda, kata sifat. Nah, itu kan jumlahnya banyak ya. Jumlahnya mungkin jutaan kata gitu ya. Nah, para ulama itu mengkategorikan. Ada yang mengkategorikan dia berdasarkan apa? Kata ganti. Nah, atau domir gitu ya. Kayak kan kita suka ngomong ana antum gitu ya. Itu kata ganti ya, domir. Jadi domir ini terbagi lagi tuh. Ada yang munfasil, ada yang mutasil gitu ya. Nah, kita nggak bahas sekarang gitu ya.
Lalu ada juga yang membaginya eh, apa ya? Dari sisi kejelasannya. Jelas nggak nih barang gitu ya, kejelasannya. Itu para ulama membaginya menjadi isim ma'rifah sama nakirah gitu ya. Lalu ada juga yang membagi kepada misalnya eh, apa apakah dia mausul atau enggak gitu ya. Lalu ada juga sebagai penunjuk atau isyarah gitu ya. Penunjuk atau isyarah kayak contohnya hadza hadhihi tilka gitu. Banyaklah pembagian gitu ya. Nanti kita bahas insya Allah satu persatu insya Allah. Nah tapi ala kulli hal teman-teman paham dulu nih ya. Tiga istilah penting yang teman-teman harus familiar. Isim, fi'il, sama huruf. Oke. Saya kira cukup materi kita. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kira-kira eh tanya, cinta itu isim atau fi'il ya? Cinta. Kan sering kita ngomong eh uhibbuki fillah gitu ya. Ya kalau cinta sendiri itu isim atau fi'il? Fi'il. Isim. Waduh, ada khilaf yang cukup kuat nih di antara kita. Saya bahas cinta ya, bukan mencintai ya. Karena beda. Nah, cinta ada yang bilang isim, ada yang bilang fi'il. Yang bilang fi'il alasannya apa? Saya mau tahu. Yang bilang fi'il apa alasannya? Banyak tadi yang bilang fi'il. Sama ya, Ustaz. Ah, Yang apa mikir, alasannya? yang mikirnya seperti suka gitu kan, suka kan. Oh, seperti cinta. Oh, suka itu berarti Ada maksudnya pekerjaan hati gitu ya, aktivitas gitu ya. Oke. ya, kurang lebih Kalau isim tadi Mbak siapa tuh yang ngomong isim? Apa Mbak alasannya? Mbak atau Ibu? Karena masuk kata sifat, Ustadz. Kata sifat. Ya, cinta itu sifat ya. Sifat apa? Cinta itu. Ya, Sifat pokoknya cinta aja aktif. gitu ya. Ya, saya dulu nulis buku tapi nggak selesai. Ini sebelum saya job ya. Saya nulis buku ya nggak selesai gitu bukunya. Intinya itu ini saya berusaha menyelami apa sih bedanya mencintai sama menyayangi dalam konteks pasangan gitu ya. Ternyata itu dalam banget gitu ya. Cuma bukunya masih gak selesai saya tulis. Ya. Nah, balik ke masalah cinta tadi ya. Yang mungkin adalah isim. Nah, makanya bahasa Arabnya apa? Hub. Ah, ini cinta. Hub. Hubbun ya. Cinta atau hub. Kecuali kalau mencintai itu baru fi'il. Karena kan dia kata kerja kan. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya persilahkan teman-teman. Gak apa-apa. Alhamdulillah hari ini lancar ya. Saya tulis menulisnya. Biasanya agak-agak rewel gitu ya. Sampai pusing saya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Isim karena tidak, oh ini pertanyaan atau apa nih? Ya, isim itu tidak terikat waktu ya. Paling isim itu nanti dia terikat oleh jumlah, oleh kuantitas. Ya, satu bolpen itu kolamun. Dua bolpen, ayo tahu nggak apa bahasa Arabnya? kolamani. Kolamani atau kolamaini. Nanti kita bahas ya, kenapa beda gitu ya.
Lalu kalau banyak pena gitu ya, aklamun, aklamun gitu. Nah, saya ingatkan lagi gitu ya, kenapa kita nggak boleh salah mengidentifikasikan mana isim, mana fiil, karena nanti rumus untuk mengi'rabnya beda. Gitu, itu alasannya. Ya, jadi kita nggak boleh sampai salah. Gitu. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Masya Allah, saya apresiasi banget teman-teman yang bisa Ada Ustaz. bertahan ya. Ada sisa 13 orang, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Tanya Ustaz. Izin. Ya, silakan Pak Rahmat Abu Ibrahim. I'rab itu tujuannya untuk apa itu Ustaz? Nah, bagus pertanyaannya. Jangan sampai kita bahas panjang kali lebar Arab, tapi kita nggak tahu benda apa nih. Ya, kalau kata teman saya orang Melayu, benda apa nih? Ya kan? Kita bahas Arab panjang kali lebar, tapi nggak tahu. Nah, sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab nggak? Apa itu? Apa itu sebenarnya Arab? Untuk Bukan menentukan harokat, Ustaz. Oke, untuk menentukan harokat, yang lain coba. Apa itu Arab? untuk menentukan kedudukan dalam kalimat. Nah, ini masalah. Berarti mbaknya baca buku saya ya? Belum Ustaz. Oh, belum. Oh, masalah. Nah, jadi gini. Benar ya kata mbak benar kata tadi yang ngomong seperti itu, yang Ikhwan. Itu benar ya. Jadi gini. I'rab itu ya adalah perubahan akhir dari sebuah kata. Itu aja. I'rab adalah ini bahasa bayi ya, bahasa awamnya perubahan akhir sebuah kata. Entah harokatnya, entah huruf akhirnya. Nah, terus kita bertanya gitu kan, lah emang sepenting apa Ustadz kita harus tahu kondisi akhir sebuah kata? Bodoh amat, dia mau kasroh ke, dia mau fathah ke, dia mau dhammah ke, peduli apa kita ya enggak? Nah, itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena dari kondisi huruf akhir itulah kita bisa mengetahui apa kedudukan kata tersebut. Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai objek, dan seterusnya. Nah, itu kuncinya. Itu itu kuncinya. Gimana Pak Rahmat? Sudah terpuaskan? Sudah Ustaz. Nah, karena kalau sampai kita salah dalam mengi'rab, dampaknya apa? Otomatis teman-teman. Apa konsekuensinya kalau kita salah dalam mengi'rab? Salah memahami makna kalimat. Boleh, ya. Atau tahap pertama adalah kita salah memahami kedudukan dia sebagai apa. Itu dulu tuh. Berarti kita salah paham nih. Kita mengira dia subjek, padahal dia objek. Nah, kalau salah memahami kedudukan, otomatis salah makna, salah paham, gagal paham, dan seterusnya. Gitu ya. Oke? Makanya dalam dalam ilmu tafsir itu harus kuat. Ya, nahunya, sorofnya, balaghahnya harus kuat. Harus kuat. Dan makanya saya dapat faedah dari syekh saya gitu ya. Kadangkala perbedaan dalam masalah tafsir itu sebenarnya kadangkala ya, saya gak bilang semuanya, kadangkala karena perbedaan atau khilaf dalam nahu, dalam menentukan katanya itu sebagai apa sih sebetulnya, levelnya apa sih gitu loh. Nah,
Akhirnya kan yang berbeda dalam mendefinisikan kedudukannya, ya akhirnya berdampak perbedaan pada tafsir. Yang saya juga bahas di awal kayaknya, perbedaan tafsir Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah dalam memahami ayat yang berbunyi wa kalamallahu Musa taklima. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan lafaz jalal Allah itu sebagai apa namanya maf'ul. Nanti kita bahas gitu ya, apa itu maf'ul ya. Nah, padahal yang sahih adalah apa? Apa yang sahih? Belum belajar ya, gak apa. Nah, gitu kira-kira Pak Rahmat ya. Ya, fa'il ya. Ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada, ya saya haturkan jazakumullah khairan atas waktunya, atas atensinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, Ustaz. Iya, jazakumullah. Ustaz